Jangan balas pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penaku, selamat datang di channel yang penuh dengan cerita seru, bikin penasaran, dan pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Bab 1 Pesan Tengah Malam. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti alunan bisikan lembut yang nyaris tak terdengar, seolah langit sedang menyampaikan rahasia-rahasia sunyi yang hanya dimengerti oleh mereka yang terjaga di sepertiga malam. Suara rintiknya menari di atas atap dan jendela, menciptakan irama sendu yang menenangkan sekaligus mengusik. Kota telah terlelap dalam pelukannya yang gelap dan dingin. Jalanan tampak lengang, sunyi, hanya sesekali terdengar gemuruh samar dari kejauhan, mungkin suara truk yang melintas atau hembusan angin yang menyapu dedaunan basah. Cahaya lampu dari gedung-gedung tinggi tampak redup, hanya menyisakan bintik-bintik kekuningan yang bergantung lesu di kejauhan, seperti bintang-bintang kota yang kelelahan menyala. Apartemen-apartemen tampak sunyi, dengan tirai tertutup rapat, seolah dunia telah memutuskan untuk berhenti bergerak sejenak. Di dalam kamar yang remang, Reno terduduk bersandar di pojok ranjang. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, pikiran melayang entah kemana. Jam digital di meja kecil sebelah ranjang menunjukkan pukul 2.13 dini hari, waktu ketika dunia terasa seperti milik orang-orang yang belum selesai berdamai dengan pikirannya sendiri. Ia baru saja selesai menonton film horor, sendirian, di kamar yang hanya diterangi lampu temaram dari meja kecil di sudut ruangan. Sebuah keputusan impulsif yang kini mulai ia sesali dalam diam. Awalnya, ia pikir dirinya cukup kuat untuk menghadapi jumpscare dan bayangan menyeramkan yang muncul di layar, tapi kini, setelah film berakhir, rasa merinding yang menjalari tengkuknya tidak kunjung hilang. Bayangan dari tirai yang tertiup angin membuatnya beberapa kali menoleh waspada, dan suara detik jam di dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, seperti ketukan waktu yang lambat namun menghantui. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sambil mematikan laptop yang masih menampilkan daftar film serupa yang entah kenapa malah membuatnya semakin gelisah. Dengan malas, ia beringsut ke ranjang, menarik selimut hingga ke dagu, seperti anak kecil yang berharap benda tipis itu bisa melindunginya dari segala kengerian imajiner. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya masih berkeliaran di adegan-adegan menyeramkan tadi, suara-suara aneh, penampakan di cermin, dan langkah kaki yang tiba-tiba muncul di belakang toko utama. Lalu, di tengah usahanya untuk menenangkan diri dan terlelap, tiba-tiba suara notifikasi WhatsApp memecah keheningan malam itu. Cahaya dari layar ponselnya tiba-tiba menyala, menyusup dari sela-sela selimut seperti kilat kecil yang mencolok di kegelapan. Layarnya menyala terang, seakan datang dari dunia lain. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena notifikasinya, tapi karena waktu kemunculannya yang terlalu pas, terlalu tepat, seolah menjadi bagian dari film horor yang baru saja ia tonton. Reno yang sedang terbaring di ranjang, memeluk guling dengan mata setengah terpejam, tiba-tiba mengangkat alis ketika melihat notifikasi itu muncul di layar ponselnya. Ia mengernyit pelan, menatap nama grup yang muncul di bilah atas layar, sebuah nama yang terasa asing dalam keakrabannya, alumni SMA 614. Grup itu, gumamnya lirih. Sudah berapa lama sejak terakhir kali grup itu aktif? Ia bahkan nyaris lupa pernah menjadi bagian dari percakapan di dalamnya. Grup yang dulunya begitu ramai dengan obrolan tak penting, meme receh, curhat dadakan, dan rencana reuni yang entah kenapa tak pernah benar-benar terjadi, kini seperti rumah kosong yang pintunya dibiarkan terbuka tanpa penghuni. Dengan rasa penasaran yang malas, perpaduan antara ingin tahu dan enggan terlalu berharap, ia mengusap layar ponselnya dan membuka grup itu. Suasana malam yang sunyi di kamarnya seolah menambahkan ketegangan kecil dalam dadanya. Padahal ini hanya sekedar pesan WhatsApp biasa. Ia menggeser layar ke atas, memastikan tak ada pesan sebelumnya yang terlewat. Tapi benar saja, hanya satu pesan baru yang muncul di ujung percakapan lama yang usang. Pesan itu berdiri sendiri, seperti seseorang yang datang terlambat ke pesta yang sudah bubar sejak lama. Pesannya singkat, terlalu singkat, hingga justru menimbulkan rasa tidak nyaman yang aneh. Reno menatapnya tanpa berkedip, mencoba menebak apa maksud di balik kalimat yang tampaknya biasa, tapi terasa tidak biasa. Halo semua, aku kangen. Kalian ingat aku kan? Pesan itu terpampang begitu saja di layar, sederhana, tanpa stiker atau emoji. Tapi justru karena kesederhanaannya lah Reno merasa ada sesuatu yang mengguncang.
Ia tidak langsung membalas. Bahkan untuk sekedar menggerakkan ibu jarinya pun ia seperti kehilangan kemampuan. Matanya terpaku pada nama pengirim di atas pesan itu, nama yang seolah muncul dari masa lalu, dari lembaran kenangan yang selama ini ia pikir sudah usang, berdebu, dan terkunci rapat. Pelan-pelan, bibirnya menyebut nama itu, nyaris tanpa suara. Dan saat ia mengucapkannya, sesuatu dalam dirinya seolah runtuh, pelan, tapi pasti. Jantungnya berdetak pelan, lalu cepat, lalu pelan lagi, seperti bingung bagaimana harus merespons kejutan ini. Rasanya seperti melihat bayangan dari mimpi lama yang tiba-tiba menyelinap ke dunia nyata. Nama itu, nama yang pernah begitu akrab, begitu sering ia sebut, dalam candaan, dalam amarah, dalam doa diam-diam yang hanya Tuhan tahu. Nama yang dulu memenuhi log panggilan dan chatnya. Nama yang dulu sempat menjadi pusat semestanya. Dan kini, setelah bertahun-tahun tanpa kabar, tanpa pamit, tanpa jejak, nama itu muncul kembali. Bukan dalam mimpi, bukan sekedar memori, tapi nyata, di layar ponselnya, pada pukul 2 lewat belasan menit dini hari, di grup yang sudah lama sunyi. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Ada ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya, tapi tak satu pun mampu ia susun menjadi kalimat. Ia hanya terus menatap pesan itu, seolah dengan cukup menatap, ia bisa memastikan bahwa itu bukan halusinasi, bahwa orang itu benar-benar kembali. Nadia, nama itu terpampang jelas di layar. 5 huruf yang begitu sederhana, namun kini terasa berat, nyaris menyesakkan dada Reno hanya dengan membacanya. Nama itu tidak asing, tidak sedikit pun. Bahkan terlalu akrab, terlalu membekas, terlalu mustahil untuk muncul kembali. Reno menatapnya lama, seolah pikirannya mencoba menolak kenyataan bahwa nama itu bisa muncul dalam bentuk apapun, apalagi dalam notifikasi WhatsApp, di grup yang seharusnya hanya berisi canda tawa masa lalu. Tangannya sedikit gemetar, udara malam yang tadinya dingin mendadak menusuk hingga ke tulang. Seolah seluruh suhu di kamar menurun drastis, ditarik oleh kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Nadia, seseorang yang namanya dulu adalah rumah, yang senyumnya bisa meredakan badai di hati Reno, yang suaranya pernah jadi alasan dia kuat menjalani hari-hari terburuknya. Tapi juga seseorang yang telah pergi, karena Nadia telah meninggal 3 tahun lalu, dalam kecelakaan yang begitu mendadak, begitu menghancurkan, hingga membuat seluruh alumni SMA 6/14 berkumpul dalam diam dan air mata di rumah duka. Reno masih ingat betul aroma bunga melati yang memenuhi ruangan, suara isak tangis yang teredam, dan bagaimana ia berdiri lama di depan peti jenazah dengan tenggorokan tercekat, tak mampu berkata apapun. Tapi kini, nama itu muncul lagi. Hidup, terlihat aktif 2 menit lalu. Mengirim pesan dengan nada akrab, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jantung Reno berdegup semakin kencang. Bukan karena gembira, bukan karena rindu, tapi karena rasa takut yang perlahan merayap, bukan pada hantu, bukan pada roh, tapi pada kemungkinan bahwa sesuatu yang seharusnya sudah berakhir, belum benar-benar usai. Kecelakaan itu terjadi di Tol Cikampek, malam hari, beberapa jam setelah pesta ulang tahun Dira, salah satu teman dekat mereka semasa SMA, yang juga dulu satu geng dengan Reno dan Nadia. Malam yang seharusnya diisi tawa dan nostalgia itu berakhir dengan tragedi yang mengoyak semua kenangan indah. Tidak ada yang menyangka malam yang penuh kebahagiaan itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka melihat senyum Nadia. Ia pulang lebih dulu dari pesta, pamit dengan alasan kelelahan. Ia bahkan sempat melambaikan tangan sambil tersenyum kecil dari balik jendela mobilnya. Tak seorang pun mengira, itulah lambaian perpisahan yang sesungguhnya. Di kilometer sekian, mobil yang dikendarainya, sebuah sedan putih yang biasa ia rawat seperti bayi, dilaporkan kehilangan kendali. Beberapa saksi mata mengatakan kendaraan itu sempat oleng, lalu menabrak pembatas jalan dengan keras, sebelum akhirnya terguling dan meledak. Ledakan hebat itu menerangi langit malam yang basah oleh gerimis, menghanguskan mobil dalam hitungan menit. Api melahap segalanya, tak ada yang tersisa utuh. Tubuh penumpangnya ditemukan dalam keadaan hangus, tak bisa dikenali secara fisik. Pihak keluarga yang datang ke rumah sakit hanya bisa berdiri lunglai, menahan isak, ketika petugas menyodorkan satu-satunya barang yang utuh dan dikenali, sebuah kalung liontin perak, hangus sebagian namun masih menampakkan ukiran kecil di bagian belakangnya, untuk Nadia, dari ayah. Itu adalah kalung yang selalu ia kenakan sejak sang ayah meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku SMA.
Kalung itu tidak pernah ia lepas, bahkan ketika tidur. Ia pernah berkata pada Reno, kalung ini pengganti pelukan ayah. Selama aku pakai, aku nggak akan merasa sendirian. Dan sekarang, justru kalung itulah yang menjadi saksi bisu tragedi malam itu. Menjadi bukti terakhir bahwa tubuh yang tak lagi bisa dikenali itu, adalah Nadia. Setidaknya, itulah yang semua orang percayai selama 3 tahun terakhir. Jadi, siapa yang mengirim pesan itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Reno, seperti jarum jam yang berdetak tanpa henti di ruang sunyi. Ia menatap layar ponselnya sekali lagi, seolah berharap akan ada keajaiban, mungkin penjelasan, mungkin pembaruan, atau barangkali hanya sekedar tanda bahwa apa yang baru saja terjadi bisa masuk akal. Tapi tidak ada pesan lanjutan, tidak ada penjelasan, hanya satu kalimat pendek yang mengguncang dunianya, dan nama pengirim yang seharusnya sudah terkubur bersama masa lalu. Nadia, 3 tahun telah berlalu sejak kepergiannya. 3 tahun penuh duka, penyesalan, dan kehilangan. 3 tahun sejak Reno, dengan mata sembab, berdiri di pemakaman dan menatap tanah merah yang menelan seseorang yang pernah menjadi seluruh semestanya. Ia menyaksikan sendiri keluarga Nadia menangis, menyaksikan sendiri kalung perak itu, yang katanya tak pernah lepas dari leher Nadia, ditemukan di antara puing hangus. Ia sendiri membantu membawa bunga dan memeluk ibu Nadia yang nyaris pingsan saat jenazah dikuburkan. Jadi, siapa yang cukup kejam untuk berpura-pura menjadi seseorang yang telah tiada? Atau, yang lebih mengerikan, apakah mungkin, itu benar-benar dia? Pikiran Reno berlarian liar, tak mau diatur logika. Apa ponsel Nadia dicuri? Apa ada yang menjebol akun WhatsApp-nya? Tapi untuk apa? Untuk membuka grup lama yang sudah mati dan menulis pesan seperti itu, di waktu yang ganjil, di tengah malam, saat semua orang tertidur. Dan kenapa sekarang? Kenapa setelah 3 tahun penuh keheningan, malam ini tiba-tiba semuanya terasa seperti dibangkitkan kembali? Reno menatap layar yang masih menyala, jari-jarinya ragu untuk mengetik balasan. Tenggorokannya kering. Ia tahu, jika ia membalas, tidak akan ada jalan kembali. Ia akan membuka pintu yang sudah lama tertutup rapat, pintu kenangan, atau mungkin, pintu rahasia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ponsel Reno tiba-tiba bergetar lagi di genggamannya. Getarannya lebih panjang, berulang, bukan hanya satu notifikasi. Banyak. Deretan pesan masuk menjejali layar, semua dari grup yang sama, alumni SMA 6-14. Grup yang tadi sunyi seperti kuburan digital itu kini tiba-tiba hidup, tapi bukan dengan tawa nostalgia, melainkan dengan kegelisahan, kekacauan, dan kepanikan yang menjalar cepat seperti api yang menyambar bensin. Tasya, lo bercanda kan? Ini akun siapa sih? Reno membaca cepat, lalu belum sempat mencerna, pesan lain menyusul. Gilang, bro, ada yang bajak nomornya Nadia ya? Rina, stop, ini gak lucu, tolong hapus akun itu. Ia bisa merasakan ketegangan dalam tiap kalimat. Kalimat-kalimat itu pendek, tergesa, ditulis dengan emosi yang tidak sepenuhnya tertahan. Beberapa huruf tipe, tanda baca tidak lengkap, tanda kalau jari-jari mereka gemetar, atau mungkin otak mereka belum siap menerima kenyataan bahwa nama yang seharusnya sudah dikubur kini tiba-tiba muncul. Seolah waktu memutar mundur ke titik yang seharusnya tidak ada. Kemudian muncul satu nama yang membuat Reno menahan napas sejenak. Fajar, admin grup, hanya centang biru, no reply, tidak ada kata, tidak ada penjelasan, hanya 2 centang biru yang berdiri di bawah pesan terakhir, seperti mata tak berkedip yang menyaksikan kekacauan ini dalam diam. Fajar, yang dulunya ketua kelas, yang selalu paling aktif di grup, paling cerewet soal rencana reuni, dan dikenal tegas jika ada yang main-main di luar batas, kini justru diam. Tidak satu pun kata keluar dari akunnya. Tidak menghapus pesan, tidak menenangkan, tidak memberikan klarifikasi. Dan keheningan itu, justru lebih menakutkan dari segala respon lain. Layar ponsel Reno terus menyala dengan pesan-pesan baru yang masuk satu persatu. Makin lama makin cepat, seperti semua orang di grup terjebak dalam kepanikan kolektif. Tapi di antara semua notifikasi, Reno hanya terpaku pada satu hal. Nama itu, Nadia, masih online, masih aktif, masih ada, dan belum ada satupun dari mereka yang tahu pasti siapa, atau apa, yang sedang mereka hadapi. Reno merasakan keringat dingin merayap dari tengkuknya, turun perlahan ke punggung, membuat kaos tipis yang ia kenakan terasa lembab dan tak nyaman.
Detak jantungnya mulai tak teratur, dadanya seperti dicekam sesuatu yang tak terlihat. Tangannya yang memegang ponsel tiba-tiba terasa dingin, seperti aliran darahnya berhenti mengalir begitu saja. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia menekan nama pengirim pesan, Nadia, dan membuka profilnya. Ia menahan napas. Nama, Nadia. Foto, sebuah selfie lama, diambil di taman belakang sekolah. Foto yang sangat Reno kenal. Rambut panjang tergerai, senyum khasnya, sedikit miring ke kanan, dan mata yang seolah bisa menatap langsung ke dalam jiwanya. Itu adalah foto favorit Nadia, yang dulu sempat jadi wallpaper ponsel Reno bertahun-tahun lalu. Status, aktif sekarang. Reno mematung. Itu, gak mungkin. Tubuhnya menegang. Pikiran logisnya berusaha mencari penjelasan, mungkin seseorang memakai nama dan foto Nadia. Mungkin ada yang iseng, tapi entah kenapa, hati kecilnya menolak. Foto itu terlalu personal, terlalu spesifik, terlalu Nadia untuk dianggap kebetulan. Itu bukan sekedar foto yang diambil dari media sosial. Itu adalah foto yang hanya sedikit orang punya. Salah satunya, dirinya. Masih dengan jantung yang berdentam, Reno buru-buru membuka jendela chat pribadi dan mengetik pesan ke satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Kepada Fajar, Jar, lo yang bikin ini ya? Jangan bercanda aneh tengah malam begini. Gak lucu, sumpah. Ia menatap layar, menunggu. Titik-titik indikator mengetik tidak muncul. Tidak ada balasan, hanya centang satu, lalu berubah jadi dua. Biru, dibaca, tapi tetap tidak ada respons. Hening, jam di pojok atas layar menunjukkan pukul 2.24. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu gantung di langit-langit mendadak berayun pelan, padahal jendela tertutup rapat. Entah mengapa, Reno merasa seperti ada yang mengawasinya. Seperti mata tak kasat mata yang sedang menatapnya dari balik layar. Dan Nadia, masih aktif sekarang. Beberapa detik kemudian, Reno melihat notifikasi muncul di bagian atas layar ponselnya, satu demi satu. Tasya telah keluar dari grup. Disusul tak lama kemudian oleh Rina telah keluar dari grup. Arif telah keluar dari grup. Jaya telah keluar dari grup. Reno menatap layar dengan mata membelalak pelan. Setiap nama yang muncul membuat perasaannya semakin tenggelam dalam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar mereka pergi, tapi kenapa mereka pergi. Begitu cepat, begitu diam-diam, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada penjelasan, tidak ada perpisahan. Grup yang tadinya hanya sunyi berubah menjadi ruang hampa yang dingin dan tegang. Layaknya ruangan yang dipenuhi bisikan tak kasat mata. Semua orang seperti tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dan cara mereka merespon ketegangan itu, dengan pergi, melarikan diri. Tasya yang biasanya paling cerewet dan aktif di grup. Rina yang pernah menangis 2 hari penuh waktu Nadia meninggal. Arif si pembuat lelucon yang tidak pernah serius. Bahkan Jaya, yang hampir tidak pernah buka grup sekalipun, semuanya pergi. Hanya dalam hitungan detik, mereka tidak menjawab, tidak mencoba berdiskusi, tidak bertanya lebih lanjut. Seolah-olah keputusan itu bukan semata karena takut, tapi karena mereka tahu, atau mungkin merasa, bahwa sesuatu sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, atau bahkan mereka pahami. Reno menggenggam ponselnya lebih erat. Telapak tangannya mulai berkeringat. Sisa anggota grup kini hanya tinggal beberapa orang, dan suasananya jauh lebih menyeramkan daripada sepi. Dan yang paling tidak bisa ia abaikan, Nadia masih aktif sekarang. Diam, tapi hadir. Tidak membalas, tidak menjelaskan, tapi ada, terus ada. Seakan hanya menunggu satu hal. Siapa yang akan tinggal, dan siapa yang akan menghilang berikutnya. Tapi hanya semenit setelah keheningan itu, setelah nama-nama keluar satu persatu seperti orang-orang yang menyelamatkan diri dari kapal yang hendak tenggelam, Reno melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menegang, dan tenggorokannya tercekat seperti tercekik oleh rasa ngeri yang tak berbentuk. Mereka masuk lagi. Tasya telah bergabung ke grup. Rina telah bergabung ke grup. Arif telah bergabung ke grup. Jaya telah bergabung ke grup. Satu persatu, dalam urutan yang sama seperti saat mereka keluar. Seolah waktu diputar ulang. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyeret mereka kembali ke dalam ruang obrolan yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Tidak ada yang mengundang mereka kembali. Reno yakin itu.
Ia tahu aturan WhatsApp. Jika seseorang keluar dari grup, hanya admin yang bisa mengembalikan mereka. Dan Reno tahu, selain Fajar, tidak ada admin lain di grup itu. Tapi Fajar masih diam, tak membalas pesan, tak muncul, tak memberikan tanda bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Profilnya tetap senyap, tak aktif. Yang membuat Reno semakin merinding adalah, tidak ada satupun dari mereka yang berkata apa-apa setelah bergabung kembali. Tidak ada satupun pesan, tidak ada protes, tidak ada satupun tanda kebingungan. Hanya nama-nama itu, muncul kembali, dingin, diam, seperti bayangan dari sesuatu yang pernah nyata, tapi sekarang, hanya replika tanpa jiwa. Reno merasa bulu kuduknya berdiri. Seluruh ruangan seakan ikut berubah, udara menjadi lebih berat, lampu yang redup terasa lebih suram, dan suara hujan yang semula menenangkan kini terdengar seperti denting waktu yang menakutkan. Ia menatap layar ponselnya, berharap ada yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi yang muncul justru hal lain, lebih mengerikan. Nadia mengubah ikon grup. Foto grup yang tadinya adalah foto kebersamaan di masa SMA, kini berubah menjadi gambar hitam putih. Gelap, kabur, seperti diambil dari kamera pengintai, memperlihatkan seseorang berdiri sendirian di tengah koridor sekolah dengan rambut panjang menutupi wajah. Dan keterangan di bawah grup berubah. Tidak ada yang pergi dari sini. Selang beberapa waktu, setelah hening yang mencekam seperti kabut yang menggantung di atas kuburan tua, akhirnya muncul juga pesan baru. Kali ini dari Gilang, suara yang selama ini dikenal paling rasional dan tenang di antara mereka. Gilang, gue udah keluar, tapi kenapa balik lagi? Pesannya singkat, tapi penuh tekanan. Ada rasa panik yang terselip di antara tanda tanya dan seruan, seperti seseorang yang baru saja menyadari dirinya terkunci di dalam ruangan yang tidak seharusnya ia masuki. Tak lama kemudian, muncul balasan dari Ayu, seseorang yang hampir tidak pernah aktif di grup, tapi kini tiba-tiba muncul dengan kepanikan yang sama. Ayu, gue juga, gak bisa keluar. Ini kenapa sih? Notifikasi terus berdatangan. Deretan nama-nama yang biasanya diam kini mulai bersuara. Tapi bukan dengan tawa atau nostalgia seperti dulu. Grup yang tadinya sepi seperti ruang arsip digital yang sudah lama dilupakan, kini berubah menjadi pusat kekacauan. Percakapan meledak dalam bentuk potongan-potongan kepanikan, ketakutan, dan kebingungan. Pesan-pesan itu datang silih berganti. Gue sumpah tadi udah keluar. Gimana caranya keluar? HP gue error pas pencet, keluar. Ini gak normal. Reno hanya bisa menyaksikan semuanya seperti orang yang terjebak di tengah badai. Tapi tak punya pelindung apa-apa selain layar ponselnya yang terus menyala, mengabarkan sesuatu yang semakin sulit dinalar. Dan di tengah semua kegaduhan itu, semua kepanikan yang menular seperti virus, ada satu hal yang mencolok. Sesuatu yang tidak disebut siapapun, seolah menjadi aturan tak tertulis, larangan tak terucap. Tak ada satupun dari mereka yang berani menyebut nama itu. Nama yang jadi sumber dari semua ini. Nama yang muncul pertama kali. Nama yang kini menggantung di profil grup seperti kutukan, Nadia. Bukan karena lupa, tapi karena mereka takut. Takut kalau menyebut namanya akan membangunkan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya sudah terkubur bersama jasadnya 3 tahun lalu. Sesuatu yang sekarang, seolah kembali. Dan grup ini, yang dulu jadi tempat mereka mengenang masa SMA, kini seperti berubah menjadi lorong gelap dari masa lalu yang belum selesai. Reno menatap layar ponselnya, tubuhnya nyaris membatu. Cahaya dari layar memantul di wajahnya yang tegang, membuat sorot matanya tampak lebih dalam, lebih gelap. Jantungnya berdebar semakin cepat, bukan lagi sekedar karena kaget, tapi karena campuran emosi yang tidak bisa dia pecahkan, takut, bingung, bersalah, dan sebuah perasaan dingin yang menjalari seluruh tubuhnya. Tangannya sedikit berkeringat, ia menggenggam ponsel itu erat-erat, seolah jika ia melepaskannya barang sedetik saja, kenyataan akan berubah menjadi lebih buruk. Udara malam yang semula dingin kini terasa menekan, menyesakkan, seperti ada yang berbisik di balik dinding kamarnya. Dan saat itulah, satu pesan baru muncul, dari akun yang sama, dari nama yang seharusnya sudah tidak bisa lagi muncul, dari seseorang yang telah dikubur, dilupakan, dan dipaksa untuk dianggap hanya tinggal kenangan. Nadia, kalau kalian beneran inget aku, kenapa kalian biarin aku sendirian waktu itu? Reno membacanya berulang-ulang, mulutnya terkatup rapat, tenggorokannya kering seperti tertelan pasir.
Kata-kata itu sederhana, tidak panjang, tapi terasa seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan, menghujam langsung ke bagian terdalam dari hati yang selama ini sudah ia tutupi dengan alasan dan penyangkalan. Waktu itu, dua kata yang membawa kembali seluruh kepingan memori yang selama ini coba ia kubur rapat-rapat. Malam itu, pesta ulang tahun Dira. Nadia pulang lebih dulu. Katanya capek, katanya ingin tidur. Tapi semua orang terlalu sibuk dengan musik, dengan tawa, dengan foto-foto lucu untuk memperhatikan raut wajahnya yang sedikit berbeda malam itu. Tidak ada yang benar-benar memaksa untuk menahan Nadia lebih lama. Tidak ada yang menemani dia sampai mobilnya pergi. Tidak ada yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Reno menatap layar, dan rasa bersalah mulai merayap pelan, seperti kabut tipis yang perlahan menutupi penglihatan. Pesan itu bukan hanya ditujukan untuk grup. Rasanya seperti ditujukan langsung kepadanya. Seperti sebuah tuduhan yang tidak diucapkan keras-keras, tapi cukup kuat untuk menghantam hatinya tanpa ampun. Kenapa kalian biarin aku sendirian waktu itu? Dan pertanyaan itu, tidak ada yang menjawab. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka semua tahu. Mereka semua ingat, dan lebih dari apapun, mereka takut, bukan hanya karena Nadia mengirim pesan. Tapi karena dalam pesan itu, tersembunyi kebenaran yang selama ini mereka pura-pura lupakan. Mereka memang pernah meninggalkan dia sendirian. Dan mungkin, kini Nadia kembali bukan untuk menyapa, tapi untuk menagih. Pesan itu terasa seperti pisau, bukan yang tajam dan cepat mengiris, tapi seperti bilah tumpul yang perlahan menembus perut Reno, menusuk daging, lalu terus mendorong ke dalam. Lambat, menyakitkan, bukan hanya karena kalimat itu begitu menusuk hati, tapi karena ia tahu persis siapa yang dituju oleh kata-kata dingin dari akun bernama Nadia. Bukan hanya ditujukan ke sembarang anggota grup, bukan untuk semua alumni, tapi untuk mereka, untuk 4 orang yang malam itu berada dalam satu mobil bersama Reno. Malam setelah pesta ulang tahun Dira, malam ketika tawa berubah jadi jerit, ketika keheningan lebih memekakkan daripada suara musik yang sebelumnya memenuhi mobil. Sebuah rahasia, sesuatu yang selama ini mereka bungkam, sesuatu yang mereka ikat kuat-kuat dan tanam dalam-dalam, berharap waktu akan memakan luka itu perlahan dan menghapus semua jejaknya. Tapi luka yang tidak disembuhkan, tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka pikir api malam itu telah membakar semuanya. Membakar bukti, membakar ingatan, membakar dosa. Mereka pikir, kobaran itu cukup besar untuk mengubur semua yang harusnya tidak pernah terjadi. Ternyata mereka salah, karena rahasia tidak bisa dikubur bersama abu. Karena kesalahan tidak bisa disapu oleh waktu. Dan karena yang mati, belum tentu diam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memaksa dirinya untuk melupakan, Reno sadar bahwa yang dibakar belum tentu hancur, bahwa yang mereka tinggalkan belum tentu pergi, bahwa yang mereka lupakan bisa saja kembali, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai bayangan yang datang menagih. Dan Nadia, entah siapa atau apa yang kini memakai namanya, telah membuka pintu masa lalu yang seharusnya tidak pernah disentuh lagi. Tapi pintu itu sudah terbuka, dan yang ada di baliknya kini menatap mereka. Bersambung. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share and subscribe, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.